adalah semangat kebangsaan yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi setiap individu harus diberikan kepada negara kebangsaannya. Nasionalisme dapat diartikan sebagai perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Nasionalisme juga dapat diartikan sebagai suatu paham kebangsaan yang kemudian mengandung makna kesadaran serta semangat cinta tanah air. Adalah sudut pandang atau cara pandang seseorang atau kelompok tentang keberadaan jati diri sebagai suatu bangsa. Wawasan kebangsaan merupakan modal utama bagi bangsa Indonesia dalam melaksanakan, mengisi dan mempertahankan kemerdekaan serta keutuhan wilayah NKRI. Wawasan kebangsaan memiliki arti penting dalam mempertebal rasa kebangsaan serta meningkatkan semangat kebangsaan. Tujuan dari wawasan kebangsaan adalah untuk membangun dan mengembangkan persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia. Nasionalisme dan wawasan kebangsaan merupakan dua nilai yang sangat penting harus dimiliki oleh setiap warga negara. Kedua nilai tersebut merupakan kunci keutuhan negara sehingga harus dipertahankan secara terus-menerus. Untuk konteks negara Indonesia, manifestasi dari rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat dapat diukur dari seberapa mengamalkannya warga negara akan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mereka. Faktanya, setelah periode reformasi, penurunan semangat nasionalisme menjadi salah satu tantangan di kalangan generasi muda. Beberapa fakta dibuktikan oleh survei seperti yang dilakukan oleh Center for Strategic and International Studies (CSIS) tahun 2020, terkuak fakta bahwa sebanyak 10% generasi milenial setuju bahwa Pancasila harus diganti dengan ideologi lain. Kemudian berdasarkan data terbaru, terkuak fakta yang sangat mencengangkan dari hasil survei yang dilakukan oleh Setara Institute dan Forum on Indonesian Development (INFID) pada tahun 2023 yang mencatat sebanyak 83,3% siswa sekolah menengah atas SMA menganggap Pancasila bukan ideologi permanen dan bisa diganti. Menurut beberapa studi, terdapat beberapa faktor yang berkontribusi terhadap menurunnya semangat nasionalisme di kalangan pelajar Indonesia. Singkatnya, menurunnya semangat nasionalisme di kalangan pelajar Indonesia disebabkan oleh intoleransi, globalisasi, dan kurangnya pemahaman tentang nasionalisme Indonesia. Di tengah arus globalisasi yang kian mewarnai dunia, menjadi esensial bagi kita, generasi penerus bangsa untuk memahami dan memperkuat nilai-nilai nasionalisme serta wawasan kebangsaan. Saat ini, peran penting pendidikan terhadap pemahaman geopolitik dan penerapan Pancasila menjadi krusial bagi pembentukan karakter anak-anak muda,
khususnya para siswa di tingkat sekolah menengah atas. Menghadirkan pendekatan inovatif dalam proses belajar mengajar, pembelajaran modul geopolitik Pancasila telah menjadi landasan yang memperkuat jiwa nasionalisme serta meningkatkan wawasan kebangsaan di kalangan siswa sekolah menengah atas. Modul ini bukan hanya memperkenalkan konsep geopolitik, namun juga menjembatani pengertian akan nilai-nilai Pancasila dalam konteks global. Siswa belajar tentang sejarah, kebijakan luar negeri, serta dinamika hubungan antar negara yang senantiasa dilihat dari perspektif nilai-nilai Pancasila. Mereka belajar untuk memahami bahwa kedaulatan, keadilan, persatuan, kerakyatan, serta ketuhanan adalah landasan kokoh dalam menjawab tantangan global. Dengan cara ini, siswa tidak hanya memperoleh pemahaman yang mendalam tentang geopolitik global, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai luhur Pancasila dalam perspektif yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Mereka menjadi agen perubahan yang siap membangun masa depan Indonesia yang kokoh, berdaulat, adil, dan sejahtera. SMA Negeri 3 Medan. Kegiatan ini berjalan lancar ya, anak-anak yang dari SMA Negeri 3 Medan kelas 12 ini tadi antusias, responnya cukup baik. Kita menyampaikan pesan tentang pentingnya nilai Pancasila bagi generasi muda untuk memperkuat Indonesia, karena Indonesia ini beragam dari sisi agama, suku adat dan sebagainya, sehingga mereka bisa memiliki fondasi nilai-nilai untuk bisa menginterpretasikan hal-hal baru yang sesuai dengan nilai Pancasila. Itu yang kita harapkan. Dan itu jalan baik hari ini. Terima kasih kepada Bapak Rektor USU, Bapak Profesor Dr. Nurdin Kolmin yang telah hadir di SMA Negeri 3 Medan, kemudian telah memberikan warna pembelajaran. Ini salah satu pembelajaran juga geopolitik Pancasila sangat penting sama siswa. Apalagi momentum saat hari kesaktian Pancasila
1 Oktober kemarin kita sudah melaksanakan upacara. Ini pas sekali momen. Kalau bisa Pak Rektor tidak hanya dari Fisipol aja, dari fakultas lain, kita siap menerima dalam rangka pengabdian masyarakat dari UNSUR. Ini merupakan suatu warna pembelajaran yang harus dimiliki oleh anak-anak kami, dipahami oleh anak-anak kami, sehingga tidak belajar dari guru aja. Ya, dari usul Pak Profesor, kalau bisa fakultas lain kami menunggu kehadirannya. Siap aja kalau di sini untuk pengabdian masyarakat, kita kerjasama dengan baik. Ini merupakan pembelajaran yang sangat bagus bagi siswa yang selama ini tidak pernah didapatkan. Kami hanya guru-guru mengajar tentang pelajaran aja. Materi tentang politik ini belum pernah diajarkan. Baru ini dari universitas mengajarkan ilmu politik bagi anak kami yang anak-anak wajib tahu. Apalagi kelas 12, sebentar lagi dia ikut pemilihan, kan begitu. Dia harus tahu dalam memilih. Ya, makasih Pak. Oke, ya Pak. Baik, Makasih, Pak. terima kasih. Terima kasih. Untuk berbicara tentang persiapan pada pengabdian masyarakat kali ini, tentu yang paling utama adalah mempersiapkan materi, di mana targetan yang ingin kami laksanakan pada pengabdian masyarakat yaitu menanamkan semangat nasionalisme kepada siswa-siswa di SMA 3. Nah, tentu ini menjadi transformasi nilai di antara kami seorang mahasiswa dan juga akan kami sampaikan kepada siswa-siswi tersebut gitu. Dalam butir-butir Pancasila tentunya ada semangat-semangat nasionalisme yang dimana multitafsir dan juga kami sebagai mahasiswa mampu mentransformasikan nilai-nilai yang baru sesuai dengan digitalisasi tentunya. Baik, kalau bicara pengalaman ketika pemberian materi dari saya sebagai mahasiswa, cukup sangat senang ya. Cukup sangat senang kenapa? Karena menjadi pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya pribadi dan juga kawan-kawan, karena di sini melatih mental, dari mental bicara speak up, ataupun mental berani berbicara di depan orang lain, terutama masih siswa-siswi. Apalagi kita kan di sini diharuskan atau betul-betul belajar bagaimana cara penyampaian materi, bagaimana menyampaikan materi itu, runtutannya dan lain-lain. Belum lagi menanggapi sifat atau sikap-sikap dari siswa-siswi yang akan kita sampaikan materinya. Jadi ini sangat pengalaman luar biasa bagi saya pribadi, karena saya bisa belajar, bisa mengimplementasikan apa yang sudah saya pelajari sebelumnya. Terima kasih.